Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Salam jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tartulis. Indonesia akhirnya tiba di final Piala AFF Under-16 setelah berjuang keras mengatasi Myanmar di babak semifinal melalui drama adu penalti. Strategi pertahanan ala parkir bus menyulitkan tim Garuda menjebol gawang lawan. Jantung pendukung timnas Under-16 berdetak keras hingga menit ke-70 karena para pemain sulit menemukan celah mencetak gol balasan setelah tertinggal akibat blunder kiper Andrika Rahman di menit ke-44. Beruntung, eksekusi tendangan bebas Afrizal sukses mengoyak gawang Myanmar untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-70. Dan kiper Andrika membayar lunas blundernya dengan tampil sebagai pahlawan saat mematahkan eksekusi tendangan penalti yang keempat pemain Myanmar. Sementara eksekusi 5 Algozi Indonesia sukses. Drama yang berujung air mata. Bukan hanya pelatih Bima Sakti dan para pemain, tetapi juga penonton larut dalam tangis haru. Kini Iqbal Bijangge dan kawan-kawan sudah tiba di puncak dan sudah ditunggu oleh musuh bebuyutan Vietnam dalam laga final besok malam. Vietnam lolos ke partai puncak setelah sukses menghantam Thailand 2-0 di babak semifinal. Mampukah Laskar Bima Sakti dan kawan-kawan mengulangi kemenangan 2-1 atas Golden Stars dalam laga pertama? Peluangnya cukup terbuka lebar. Ketika kekuatan kedua tim secara teknis taktis hampir berimbang, maka tim Garuda
memiliki keuntungan dari sisi non teknis, yaitu dukungan publik yang luar biasa, baik yang nanti hadir di Stadion Maguwo Harjo maupun yang akan menyaksikan lewat siaran langsung. Juga tentu dukungan penuh dan kuat dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Presiden Jokowi melalui Menpora Zainuddin Amali. Faktor dukungan penuh ini menjadi energi yang sangat besar dan menjadi pemain ke-12 bagi Laskar Merah Putih untuk bertarung Spartan demi memenangi laga final. Sebaliknya, tekanan hebat bakal kembali menimpa para pemain Vietnam seperti yang mereka alami di babak penyisian, di mana supporter di stadion terus meneriaki para pemain Vietnam, dan itu diakui oleh pelatih Vietnam bahwa mereka, para pemainnya, mengalami tekanan hebat dalam laga pertama melawan Indonesia. Di luar faktor non teknis itu, yaitu dukungan penuh dari penonton, saya juga melihat secara teknis taktis ada 5 faktor yang bisa dieksploitasi oleh pasukan Bima Sakti demi memenangi duel final. Faktor pertama, seperti saya sudah ulas sebelumnya usai pertemuan pertama Indonesia-Vietnam, filosofi bermain agresif, cepat, pendek, rapat dengan taktik high pressing terbukti sangat menyulitkan Vietnam untuk mengembangkan permainan ataupun mengontrol jalannya pertandingan. Artinya, jika para pemain Indonesia bisa mengulangi cara bermain seperti di pertemuan pertama dengan lebih berkualitas, dengan beberapa perbaikan seperti disiplin, konsentrasi, maka tim Garuda berpeluang besar untuk memenangi duel final. Faktor kedua, timnas perlu memodifikasi cara high pressing dari pressing atas sejak area pertahanan Vietnam menjadi pressing di garis tengah. Tujuan pertama, untuk menghebat tenaga dengan tidak perlu memburu bola sampai ke penjaga gawang. Dengan istirahat cuma 1 hari usai laga semifinal, para pemain timnas kita harus lebih taktis mempressing pemain-pemain Vietnam demi menghemat stamina. Apalagi para pemain Vietnam dikenal memiliki fisik yang kuat dan memiliki militansi yang tinggi. Tujuan kedua mempressing di area garis tengah ialah agar membiarkan barisan gelandang Vietnam naik hingga ke garis tengah. Dengan begitu, ada area yang lebih terbuka di daerah pertahanan Vietnam. Seperti di laga pertama, 2 gol Indonesia berhasil atau berawal dari cara bermain seperti itu, yaitu merebut bola di lini tengah, kemudian melakukan counter secepat kilat saat pemain-pemain Vietnam belum sempat melakukan reorganisasi pertahanan. Faktor ketiga, variasi 2 cara menyerang, yaitu menyerang lewat tengah menusuk jantung pertahanan Vietnam maupun menyerang lewat kedua sisi pertahanan mereka. Serangan langsung ke jantung pertahanan bisa efektif, seperti 2 gol Indonesia ke gawang Vietnam dalam pertemuan pertama. Tetapi ketika barisan pertahanan Vietnam melakukan pertahanan yang ketat di jantung pertahanan mereka, di sentral pertahanan, maka variasi serangan lewat kedua sisi pertahanan Vietnam menjadi solusi. Dalam hal ini, fullback kanan dan fullback kiri harus rajin naik untuk melakukan kombinasi serangan dengan penyerang sayap kanan dan penyerang sayap kiri. Di kiri ada penyerang Afrizal dan di kanan ada penyerang sayap Nabil Ashura. Serangan lewat sayap ini diakhiri dengan crossing dari sayap ke jantung pertahanan untuk bisa disambut oleh striker Akan Kakak ataupun gelandang yang muncul dari second line seperti Tegar ataupun Rizky yang muncul secara tiba-tiba dari second line. Saat melawan Myanmar, serangan lewat sayap ini buntu
karena tidak terjadi kombinasi yang baik, kombinasi yang berkualitas antara bek kanan dan bek kiri yang naik dengan dua penyerang sayap yang seharusnya bergerak melebar untuk terjadi kombinasi di sisi kanan dan kiri pertahanan Vietnam. Faktor keempat, saya juga melihat bahwa Akan Kakak dan kawan-kawan sudah tahu cara mengatasi Vietnam yang dihuni oleh para pemain yang memiliki kualitas teknik taktis yang baik serta fisik yang kuat. Artinya, para pemain Indonesia sudah tahu bahwa jika mereka bisa bermain seperti dalam pertemuan pertama dengan lebih berkualitas, dengan lebih fokus lagi, dengan lebih konsentrasi, maka peluang untuk menang sangat besar. Kelima, faktor konsentrasi dan disiplin tinggi. Dalam hal ini, para pemain harus fokus ke permainan, baik saat bertahan maupun menyerang. Fokus dan disiplin kapan menempel lawan secara man-to-man marking, kapan menjaga daerah atau zona marking, daerah-daerah kosong, kapan melakukan intercept dan merebut bola dari kaki lawan, kapan melakukan serangan pendek cepat lewat sentral pertahanan ke jantung pertahanan, kapan melakukan serangan cepat lewat kedua sayap, dan kapan melakukan serangan long passing atau direct ball dari lini belakang ke jantung pertahanan ataupun kedua sisi pertahanan Vietnam. Sahabat bola mania, setelah melewati dua laga terakhir yang berat melawan Vietnam dan Myanmar, kita meyakini mental Nabil Ashura dan kawan-kawan sudah semakin stabil, semakin matang menghadapi laga final besok malam, champion match. Sebab dalam setiap laga final, khususnya final sepak bola, faktor mental menjadi kunci kemenangan. Selamat bertarung, Garuda Muda, demi mahkota impian. Salam sepak bola.